Better saham atau kripto? Saham. Jauh. Saham itu gampang dipelajari, ada fundamentalnya, ada bisnisnya, Make sense, menghasilkan uang, ada manajemennya, jelas bro. Kalau kripto itu, gue besok tinggal bikin Andri Coin, tapi nggak ada fundamental. Lu punya bisnis nih, lu bisa ke saham. Lu punya bisnis, lu nggak bisa ke kripto bro. Nggak mungkin dong bisnis lu dijadiin token, tapi bisnis lu bisa IPO. Jadi ilmu saham tuh lebih dipakai daripada ilmu kripto. Nah jadi, kemarin gue dapet kesempatan buat makan siang bareng beliau. Buat yang nggak tahu, Ko Andri Hakim adalah orang yang berhasil ngerubah 500 juta jadi ratusan miliar di usianya yang masih muda. Makanya hari ini gue mau nanya-nanya gimana caranya nyari saham yang untungnya ribuan persen. Halo guys, nama saya Andri Hakim, saya investor saham. Kalau tadi ditanya portfolio ya ratusan miliar sih. Kita lagi mau makan Padang guys, di Gulf Island, di Peak. Ini salah satu the best lah ya kalau Padang ya. Punya Ko Andri nih? Enggak, bukan. Cuma numpang makan aja bro. Di restonya nggak ada? Nggak Di ada. tempat ini ada kan? Iya, di Peak-nya ada dong. Di restonya nggak, di Peak-nya ada. Investor gue emang invest Pani bro. Invest Pani. Dulu dari awal dia backdoor listing, baru IPO, gue udah beli sahamnya. Dulu harganya 700, sekarang udah 12.000 ya. Dari 19 ke 7.000 gimana terus? Ya perjalanan naik turun sih bro. Ya itu menurut gue sama kayak hidup lah. Lu nggak Oke. mungkin straight line lurus kan. Sebelum Pasti yang naik berat-berat kita ngenteng-ngenteng dulu. Ini favorite-nya Ko Andri apa nih? turun. Rendang ya, rendang sama telur dadar sih bro. Aja. Kayak belum makan Padang kalau belum makan rendang bro. Lu kalau Padang biasa favoritnya makan apa bro? Jujurnya jarang Padang sih kok. Susah buat jaga ini ya. Badan Kolesterol. kalau Padang. Ya, kolesterol. Tapi lu udah nge-gym dari kapan bro? Kelas 6 SD. SD. Gila. Sama Ko Andri invest dari kapan? Dari 2017 bro. Ko Andri kenapa masuk sosmed ya? Awal-awal ini iseng-iseng pamer-pamer porto aja gitu. Namanya baru pertama kali cuan saham kan noraan bro. Suka share-share aja gitu loh. Totonya jadi rame. Nggak sengaja lah. Waktu gue masuk sosmed belum kaya. Soal saham tuh 2020 pas Covid, duit gue baru 1 M bro. Sekarang Ratusan lah. caranya gimana? Dari 1 ke ratusan dalam 4 tahun? Soalnya kan waktu itu 1 M gue kan jadi 500 juta. 500 juta itu gue masuk ke saham Arto namanya. 500 juta itu jadi belasan M bro. Terus udah gitu dari keuntungan Arto ini kan belasan M kan. Gue ambil 2-3 M. Gue masukin ke BBHI. BBHI gue jadi belasan M lagi. Kalau bank ya? Halo Bang, dari 2 ini aja gue udah dapet puluhan M. Dari situ masuk Pani kali 10. Yes, jadi dari Pani langsung ratusan. Di posisi keuangan yang sekarang, ada nggak sih masalah keuangan yang masih ganggu banget? Gak ada. Itu menurut gue yang enaknya di sana bro. Financial freedom lu tuh udah nggak pusing. Lu udah beli waktu lah. Makan apapun bisa. Lu mau kemana aja bisa. Lu mau bangun jam berapa bisa. Lu nggak perlu menyenangkan hati orang lain. Gitu. Kalau dulu kan kita takut bos kan. Contohnya misalnya kalau lu berbisnis pun ya, lu harus mulai pindah juga dari berdagang sama berbisnis bro. Kalau lu berdagang itu kan lu harus jaga toko. Nah itu lu belum beli waktu. Lu harus bikin sistem kayak karyawan. Nah lu harus baru beli waktu. Ko Andri tahu aku konten kan ya? Tahu. Aku tuh kan dari dulu suka-suka coba-coba terus 2003 bikin gym, alhamdulillah masih running nih. Terus Q3 2024 bikin F&B. Nah, per tahun tuh gimana cara per tahun tuh sampai ngelipat ke puluhan sampai ke ratusan gitu? Kalau Ko Andri? gue di tempat lu ya, apalagi lu udah ada ekosistemnya kan. Iya, iya. Kalau gue kan emang ekosistemnya finance kan. Kalau lu kan ekosistemnya udah kesehatan dan gym ya. Kalau gue jadi lu, gue bikin sistem, gue bikin desain yang bagus banget tuh tempat gymnya. Lu franchise-in bro. Itu pasti cepet. Lalu lu jual suplemen juga di tempat lu. Itu mah miliaran sebulan bro. Karena kalau F&B itu kompetitor lu banyak bro. Gue tuh suka industri itu yang barrier to entry-nya tuh susah. Jadi orang lain tuh nggak bisa bikin. Nah kalau menurut gue di gym atau susu suplemen itu udah market lu banget. Sebelum gue di saham tuh gue dulu banyak bisnis macam-macam bro. Gue tuh bisnis impor Banyak barang coba dari ya? Cina. Gue pernah jalanin Alat berat ya? restoran, alat Alat berat berat, juga. e-commerce, trading, pertambangan. Semua dulu gue kerjain. Karena kan ya namanya masih miskin bro, apa aja Masih miskin siap. kerjain bro gitu. Jadi gue sekarang bisa tahu nih bisnis mana yang scalable, bisnis mana yang susah buat di scale. Menurut gue F&B itu salah satu bisnis yang susah di Paling scale. susah ya? Susah. Kompetitor terus profit marginnya tipis. Contoh misalnya lu sekarang udah 2 nih, lu ada gym sama ada restoran. Misalnya lu merasa gym lu tuh balik modalnya lebih cepet, ya lu kejar gymnya. Jangan lu pecah 2. Sama lah kayak gue investasi saham ya. Kalau waktu itu duit gue cuma 500 juta, tapi gue pecah nih, beli saham ini, saham ini, saham ini. Nggak Kenaikan jalan-jalan. portfolionya nggak signifikan. Tapi karena gue fokus di satu emiten, dar. Kalau aku so far yang lebih kenceng F&B sih. F&B ya. Kalau gua jadi lu ya, gua cari partner, gua bikin outlet kedua, ketiga, keempatnya nggak usah pakai duit gua. Cari investor. Kayak itu? sekarang misalnya kayak Holy Wings kan mereka juga investor. Nih, dulu orang tua gua pernah mau bangun hotel bro. Gua kenal sama yang Marriott, Sheraton, Accor Group. Tuh semua mereka nggak punya hotel bro. Manajemennya doang ya. Yes.
Iya benar-benar. Gedungnya pun Yes, awalnya si JW Marriott ini dia punya hotel dia sendiri. Belakangan dia nggak pernah punya hotel. Dia suruh bener. orang lain invest bikin hotel, dia yang manage. Holy Wings juga sama. Yang bangun-bangun itu semua ya investor-investornya. Dia cuman manajemennya. Nah menurut gua, lu the first coffee shop, lu yang bikin konsepnya. Dan nextnya yang kedua, ketiga, keempat investor bro yang bikin. Lu ambil bagi hasil aja 10-20%. Bukan lu yang bikin, lu dapat bagi hasil kok. Enak lu. Bertumbuhnya cepet, cuannya juga maksimal. yang aku takutin tuh cuma kayak duit orang gitu. Makanya make sure konsepnya udah mateng. Investor-investor yang bikin tempat lu tuh, lu jamin ini tidak dirugikan. Dan setiap kali dia mau, misalnya dia mau bikin cabang, lu harus ada tim yang ngecek tempat ini visible nggak. Jadi kalau misal tempat ini lu merasa nggak visible, lu ngomong jujur sama investor, oh tempat yang ini nggak cocok. Langsung keliengan. Nggak kebayang ke situ, orang keren ada financial management kayak. Kan kalau gua tugasnya kan scale mana yang lebih cepet ya. Kalau lu tanya gua mana yang paling cepet, ini paling cepet bro. 1M sebulan, gampang. Apalagi misalnya investor sekali buat bikin outlet lu cuma butuh 300 juta. Banyak bro yang ngantri mau bikin coffee shop modal 300 juta. Orang yang punya duit 300 juta tuh banyak. Dan banyak juga orang yang mau punya coffee shop. Cuman dia nggak ngerti konsepinnya. Nah lu udah ada konsepnya, lu udah ada desainnya, lu udah ada manajemennya, lu udah ada orangnya, udah ada menunya. Maulah dia, gue cuma bayar 300 juta langsung punya coffee shop. Dan banyak juga ada orang yang punya ruko terus rukonya nggak dipakai. Contohnya gue juga ada beberapa ruko itu nganggur nggak dipakai bro. Kita bikin aja kok. Ah. Kadang tuh aku cuma mikir aja kayak, lo duit sendiri aja daripada duit orang gitu. Ya itu paling bagus, cuman grow-nya lama. Lama Sama sih. lah kayak perusahaan IPO. Kenapa perusahaan harus IPO? Injection investor jadi berkembangnya cepat. Nah ini juga sama, cuman lu versi private. Kalau yang IPO kan versi publik. Cuman sama juga, cara bertumbuh ya lu harus butuh bantuan banyak orang. Kan ada pepatah bro, gak ada orang yang kaya sendirian. Semuanya itu butuh tim, semuanya itu butuh investor. Semuanya saling menguntungkan. Udah itu. pasti kalau pakai investor lebih cepat. Pasti. Udah pasti. Pastilah, pasti bro. Orang yang rata-rata gede kan semua franchise. Kayak hotel-hotel itu kan semua hotel manajemen doang. Awalnya dia punya satu sendiri, tapi lama-lama, nih gue cuma kasih konsep doang kayak gini hotelnya. Kayak gitu bro, lebih cepet. Di luar ekspektasiku sih, kayak Ko Hendry ternyata jawab malah udah fokus di bisnisnya gitu. Karena kalau misalnya di podcast kan suka denger kayak, oh gue pilih investasi. Kalau duitnya udah di atas 100-500 juta investasi. 100-500 juta. Iya, kalau udah 500 juta menurut gue investasi lebih kencang. Karena 500 juta lu dapat saham Beger jadi 1M bro. Itu bersih, profit, liquid. 1M terus lu juga cari lagi yang mana double jadi 2. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Karena banyak banget sekarang saham-saham yang Beger tuh banyak banget bro. Paling tinggal lu hitung cepetan mana lu invest sama lu bisnis. Kalau cepetan bisnis ya lu bisnis. Kalau cepetan invest lu invest. Jadi kalau nyari 10 sampai 100 juta enakan kerja. 100 sampai 500 juta enakan bisnis. Udah 500 juta ke atas enakan invest. Karena kenceng banget tuh. Gak kejar bro. 500 juta ini total duitnya aja atau itu udah Total duit. udah dikurangin dana darurat, udah dikurangin uang bulanan? Ya udah dikurangin yang bersih doang. Oh bersih, Bersihnya doang. nganggur dingin. Yes, nganggur dingin. Itu sih ya konsep tercepat ya menurut gue. Bisa nggak nih aku 100 M? Bisa bro, menurut gue nggak ada orang yang nggak bisa. Menarik nih, menurut Ko Hendry semua orang bisa kaya, bisa punya 100 miliar? Bisa. Yang penting otaknya udah ngerti aja gimana cara mainnya. Sama lah kayak misalnya lu main game nih. Kalau lu udah pernah tamatin ini game, lu suruh Main ulang lagi. lagi. Gampang bro. Paling lu cuma berapa jam tamat. Karena lu udah ngerti cari senjatanya di mana, ininya udah ngerti. Nge-cheatnya di mana? Nge-cheatnya di mana lu udah tahu. Berarti everyone, semua bisa. Everyone kalau ngerti konsepnya bisa. Kebanyakan orang tuh 90% tuh nggak ngerti konsepnya. Berarti questionnya kebalik. Kenapa sedikit banget orang yang punya 100 miliar? Karena dia nggak ngerti konsep. Karena konsep ini nggak diajarin di sekolah bro. Konsep apa sih kok? Konsep ilmu keuangan ini nggak diajarin kayak bursa saham, gimana cara leverage double duit lu yang cepet. Ini nggak diajarin. Nah, 1 miliar aja kan sebenarnya nggak semua orang bisa sentuh tuh. Nggak bisa. Bahkan seumur hidupnya. Nah, Nggak bisa. gimana caranya Ko Hendry jelasin kalau 100 miliar tuh possible buat everyone gitu, kayak step by step ya? Menurut gue yang harus dirubah mindsetnya dulu sih. Kalau Mindset mindsetnya udah berubah bisa. Ya kayak tadi, banyakan orang tuh. Jadi gue membedakan orang berbisnis tuh dua ya bro. Satu pedagang, satu pengusaha. Kalau pedagang itu dia bikin bisnis, dia misalnya contoh dia bikin air minum, tiap hari jaga toko jualin air minumnya gitu loh. Yang buat orang naik level itu dia harus upgrade konsepnya. Dia nggak boleh jualan nih. Tugasnya pemimpin itu mikir, ini yang jual tuh harus karyawan. Jadi dia bisa bikin lebih banyak bro, bisa jualan lebih banyak lagi. Jadi lebih scalable. Tugas kita sebagai pemimpin itu gimana caranya kita scale. Kayak tadi, misalnya lu daripada lu jagain satu cafe lu, mendingan lu bikin konsep, lu bikin scale. Biar gimana caranya bisa nge-scale cepet. Udah scale-nya gede, cukup gede nih, lu IPO bro. Itu gede, itu 1T langsung. Nah, kebanyakan orang ini nggak diajarin ilmu gini di sekolah bro. Kalau misalnya gue bisa balik ke umur 20, gue pasti cepet, gue cuma butuh 1 tahun. Tapi dengan otak yang sekarang? Yes, gue cuma butuh 1 tahun. Jadi kalau misalnya suruh kasih nih semua harta gue balik ke umur 20. Gue balik ke umur 20, tapi umur 21 gue udah kaya, 22 gue udah kaya lah. Kayaknya berapa nih? Juta lah? Miliaran. Juta dolar?
Ya, karena gue udah ngerti cara cari sahamnya gimana, cara bisnisnya. Dulu gue banyak salah soalnya. Gue banyak bisnis tuh gagal. Nah, tapi itu pengalaman. Terus dulu gue nggak bisa leverage sosial media. Sekarang gue ngerti gimana cara leverage sosial media. Dulu tuh kayak nanggung gitu, malu-malu. Kayak, kayaknya gak enak nih terlalu viral gitu. Padahal enggak, lu harus go big, kalau nggak go home. Kalau benar-benar Coentry balik ke nomor 20, di rekening 10 juta, tok. Gak ada connection, gak ada apa-apa, sendiri aja dah, 10 juta. 10 juta, gue kerja dulu. Kerja dulu, nabung lah. 6 bulan harusnya dapat lah 50 jutaan dapat lah. Dari situ gue mulai bisnis macam-macam lah. Bisnis. Ya, nah banyak orang tuh selalu bilang gue nggak ada modal. Padahal modal tuh paling terakhir bro. Benar, setuju lagi. Yang penting itu barang. Lu cuma cari orang yang punya barang. Contoh misalnya lu punya susu suplemen nih. Gue bantuin jualin deh susu suplemen lu. Gue ambil komisi. Ini cepet bro. Paling lu bisa dapat 50 juta, 100 juta sebulan. Sales gitu. Sales. Marketing apapun. Yes. Karena banyak orang punya barang dia nggak ngerti cara jualnya. Udah 500 nih, tek invest. Saham. Sembari cari saham. 500-nya dingin ya. Masih tetap kerja. Kerjanya tetap, tapi 500-nya lu hajar. Berarti hidup hemat dulu tuh. Ya, Hemat, sembari hemat. main-main sekali boleh lah. Dikit ya? Sekali boleh lah. Belum beli mobil tapi. Jangan beli mobil jangan dulu. Baru satu putar, next year-nya udah miliaran. Iya, next year udah. Lu dapat saham yang beggar ya. Setiap tahun tuh banyak yang naiknya. Kayak tahun ini aja gue udah 500%. Itu baru berapa bulan bro? 3 bulan. Kalau masuk 100 saya udah 500 kan. Kalau masuk 500 berarti udah 2,5 M. Nah, kalau ini masuk berapa? Gue masuk Adalah. gede sih. Gede sih, lumayan ya. Gede sih. Hampir puluhan lah. Sampai suspend kan? Suspendnya bukan gara-gara gue, karena beli orang lain. Tapi gue beli di bawah juga puluhan miliar. Nah itu cepet bro, langsung dapat ya ratusan miliar. Itu bentar lagi teh dong. Amin. Kayak gitu sih bro. Nah kalau orang udah ngerti konsep ini cepet bro. Kebanyakan orang bingung gimana mulainya atau gimana gedeinnya. Berarti semua orang bisa nih. Semua orang bisa kalau ada ilmunya. Aku bisa nih. Bisa. Amin. Kalau nggak ada ilmunya sebenarnya cuma perlu cari mentor yang ngerti. Coentry mentor. Kan gue udah mentorin lo di Stockwise. Iya benar lagi. Benar lagi. Tapi gue dulu juga pas ngerintis awal gue pernah susah juga bro. Dulu bisnis alat berat ketipu, duit gue di rekening tinggal 18-an ribu lah. Patungan sama dia pakai di warung. Tapi ya memang itu karena dulu nggak ngerti. Jadi sebenarnya bukan karena dulu tuh gue kayak kenapa ya Tuhan gue kok kayaknya sial banget. Tapi bukan, nggak. Emang karena kita salah kita aja. Kita kurang teliti. Ini tentang personal dikit kok. Iya. Di level sekarang, money itu apa artinya? Menurut gue uang tetap penting sih. Uang itu penting. Tetap penting karena namanya kita hidup di dunia ini apa aja butuh uang ya. Mau beli rumah butuh uang, mau nyenengin orang tua butuh uang. Walaupun udah nggak ada need. Udah nggak ada needs. Tujuannya Tapi untuk apa? sekarang kalau gue skor aja. High Karena score kalau ya high score karena misalnya kalau tahun ini gue misalnya punya 1 M, tahun depan punya 1 M. Itu ibarat gue nggak bertumbuh. Gue harus bertumbuh terus. Jadi harus ya misalnya tahun ini 1 M, tahun depan 2 M lah. Tadi Coentry bilang udah freedom lah. Udah freedom. Freedom banget ya. Freedom banget. Di level berapa tuh nyentuh kayak checkpoint itu? 10 gua. 10 M. 10 sampai 15 lah, 10 Berarti sampai 15. $1 juta udah cukup. Udah cukup, Bro. Liquid itu. Karena 10, ini lu punya 10 M nih, lu taruh aja di saham yang memberikan dividen ya. Jangan batu bara. Kan kasih dividennya 10 sampai 15% kan. Lu taruh 10 M, itu setiap tahun lu dapat 1 sampai 1,5 M, Bro. Iya. Gak usah kerja. Jadi lu udah punya 10, lu nggak bisa miskin. Bener ya? Kalau Sebenarnya minimal lu setiap tahun punya 1 sampai 1,5 M peluru buat lu hajar lagi kemana-mana. Tapi mending 10 M itu masuk cari dividen atau cari beggar? Cari beggar. Cari beggar lebih kencang. Beggar lebih kencang. Kalau cari dividen kan 10%. Cacing-cacing naga-naga ya? Ya kalau cacing naga kan lu dapetnya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Atau 0? 0 mah enggak ya? 0 mah nggak mungkin. 0 karena kan kita udah ngerti ya money iya. managementnya. Kalau 0 sih nggak mungkin. 0 nggak mungkin. Halving masih mungkin. Halving setengah. Setengah ya mungkin setengah masih mungkin. Tapi kalau 0 sih nggak mungkin. 0 mah Nggak mungkin. berarti nggak belajar. Iya, artinya lu parah banget gitu loh. Parah banget. Jadi menurut gua bisa lah. Lu umur berapa ya, Bro? 24. Oh, masih jauh lah, masih bisa. 24 gua masih rugi banyak, Bro. Tapi dulu seandainya gua bisa ketemu mentor, mungkin gua bisa skip. Cuman dulu gua nggak ketemu mentor aja sih. Sekarang ada mentor kok? Nggak ada. Gua yang mentorin orang. Udah jauh ya? Ya, tapi networking aja, jadi lu belajar banyak lah. Networking penting, Bro, menurut gua. Networking penting. Karena sebenarnya dengan lu ketemu orang ya, itu lu ibarat kayak baca buku yang dia langsung. tulis. Iya, langsung dari itu orang. Praktisi. Yes. Aku sering disuruh sama Clinton, yuk beli mobil biar Buat networking. bener. Oke. Tunggu sih. Duitnya basis gini. Setuju. Kalau misalnya lu udah ada spare, bolehlah lu beli mobil bagusan buat networking. Karena kita harus ngomong jujur ya, di dunia ini kalau lu nggak kasih lihat lu nggak dipandang, Bro. Harus ngasih lihat.
Yes, termasuk orang tua gue dulu nggak dipandang orang tua gue bro. Begitu gue punya mobil mewah baru dipandang. Nah, pas banget ya. Di level income berapa kita boleh beli Ferrari lah? Sebenarnya yang penting lu bisa beli mobil ini 10 kali. Jadi 10% aja dari lu punya net worth. Dulu mau beli Mercy cuma kebeli Pajero. Itu aja nyicil bro. Masih nyicil? Nyicil tuh 2000 berapa? 2018 ya gue beli Pajero ya. Berarti belum invest. Baru mulai duit kecil. Boleh tau nggak pertama kali dapat income tuh buat apa? Pertama kali. Oh, gue pas kuliah gue ada jualan di Amazon. Itu cuan? Dulu cuan banget. Kumpul 500 juta lah. Awal-awal produk yang gue jual tuh casing iPad. Itu murah banget bro. Dari China-nya? Dari Hong Kong dulu. Itu umur berapa bro? 20 kali. 20 bro. 20? Yes. Udah beli 500 juta? Oke juga. Tapi pas balik ke Indo, waktu itu belum ada Tokopedia. Dulu emang di mana? Gue kuliah di Amerika. Oh, sambil kuliah? Sambil kuliah. Nah pas balik Indo, mati. Karena dulu belum ada e-commerce. Masih Kaskus bro, zaman gue dulu. Kenapa banyak banget orang kaya tuh mulai dari Kaskus, Pak? Karena zaman dulu adanya Kaskus, bro. Kalau dulu ada Tokopedia, mungkin gue udah jual Tokopedia. Cuma dulu nggak ada Tokopedia, bro. 1M pertama kapan? 1M pertama gue mungkin sekitar umur 28-an kali ya. 28. Lama, bro. 1M pertama tuh paling susah. Dulu tuh belum ada sosmed, e-commerce juga belum secanggih sekarang. Jadi susah dulu gue. Lebih susah 0 ke 100 atau 100 ke 1? Atau 1 ke 10? Ke 100 apa 100 juta? Iya. 0 ke 100 juta masih gampang lah. 100 ke 1M tuh paling susah menurut gue. 1 ke 10 lebih mudah? Gampang. 10 ke 100 lebih gampang? Gampang banget. 100 ke 1 T agak susah? Gampang juga. Gampang juga? Maksudnya ya mulai lebih lambat aja sih. Lebih lambat. Karena nggak bisa? Karena nggak bisa langsung all in kan. All in kebeli perusahaannya? Iya, all in kebeli. Berarti 1M pertama paling susah. Karena gue butuh berapa tahun tuh? Dari 21 ya, 8 tahun bro. Itu udah kumpul 500 juta nggak kena tuh 1M? Nggak kena, karena gue dapat 500 nih. 500 ini kan buat gue beli barang kan di Cina kan. Mulai lagi dari nol nih. Cashnya nol, jadi inventory. Nah inventory kejual nih, misalnya dapat 600. 600 ini gue buang barang lagi. Jadi tuh bisnis tuh kayaknya dalam bentuk inventory dan aset. Tapi cashnya itu gue nggak pernah hit 1M. 1M pertama berarti tahun berapa? 2018, 17 lah. 17. Sekarang 18. Ya 8 tahun lah ke 1T. Iya. Kan bentar lagi 1T kan? Ya hampir amin lah. Ada yang suka debat ini, ngontrak versus KPR. Menurut Quentry gimana? Kalau dulu gue KPR sih. KPR? Mau orang bilang gue bego, tapi gue dulu KPR bro. Tapi kalau sekarang nih setelah melek finance, untuk orang yang ngerintis lah, majority kan orang ngerintis tuh pengen naik gitu. Ya kalau gue waktu itu gue pengen punya beli aja ya, gue pengen beli ya, pengen punya. Jadi gue nyicil. Kalau untuk orang yang mau naikin financialnya lah? Sebenarnya memang kalau tanya bijak mana, bijak kontrak sih. Bijak tetap kontrak? Bijak tetap kontrak. Cuman waktu itu kan gue nggak tahu bisa duitnya sebanyak ini kan. Jadi gue dulu udahlah, gue belilah, gue sambil kerja sambil cicil, sambil kerja sambil cicil. Berarti base-nya tetap kontrak ya? Iya, base-nya kontrak. Tapi ya mungkin kalau lu udah mau berkeluarga kan, kadang lu harus lebih bijak juga kan. Ya udahlah, KPR gitu. Terus tiba-tiba gue pas untung banyak gue langsung lunasin. Bisa juga. Lu ambil aja yang panjang yang 15 tahun. Begitu misal nanti lu dapet duit kaget gede ya lu langsung lunasin aja. Aku penasaran kan kok Andri temennya banyak lah yang udah ratusan miliar. Ya, bahkan T juga banyak kan. Bedanya orang yang punya uang let's say 1M sama 1T. Beda cara pikirnya. Bedanya di mana? Kalau 1M mungkin dia masih berdagang bro, dia masih harus jaga toko, masih jualan barang. Kalau yang udah ratusan, dia udah nggak berdagang, dia punya sistem, dia punya karyawannya yang bikin sistem bro. Mereka udah leverage-nya udah jauh lah. Oke, ngomong-ngomong tentang leverage, apa biggest leverage yang menurut Quentry itu ada untuk naikin finance? Contoh kayak mungkin audience aku tuh mungkin anak-anak muda lah ya. Untuk anak-anak muda, mostly kayak belum punya miliaran juga. Leverage terbesar di mana? Naikin skill. Naikin skill. Yes. Gue dulu waktu gue sebenarnya ini bisa semuanya. Gue bisa Photoshop, gue bisa edit movie. Itu gue belajar semua bro. Nah ini sebenarnya skill yang penting banget. Quentry bisa ngedit? Bisa. Jadi editor kamu? Jangan bro. Bercandanya jelek maaf. Tapi bisa, tapi gue bisa bro. Gue bisa bikin ini juga aplikasi, gue bisa bikin sendiri. Kok belajar ngedit? Karena pas jualan itu dulu? Iya dulu gue belajar. Jadi bener waktu lu lagi susah ya. Waktu lu duitnya lagi, apalagi pas masih muda ya. Lu naikin skill setinggi mungkin. Makin banyak skill lu makin gampang cari uang bro. Karena lu apa aja bisa. Jadi gue orangnya suka kutak-kutik belajar sendiri. Yang penting tekun aja liatin YouTube terus gimana caranya ikutin aja sama persis. Lama-lama terbiasa bro. Gue kayak Photoshop, pakai Adobe Premiere itu gue belajar sendiri dari YouTube. Terus apa ciri-ciri orang yang nggak akan pernah nyentuh 100 juta gitu? Dari mindsetnya, cara pikirnya. Gue dari ketemu orang nih, misalnya dari ketemu orang, gue udah tahu ini orang kira-kira bakal nyampe ke sana atau enggak. Apa tuh kira-kira? Misalnya kadang orangnya pesimis, terus misalnya orangnya nggak mau belajar, kayak gitu-gitulah kelihatan. Sebenarnya orang tuh nggak perlu punya uangnya dulu. Yang penting tuh punya pola pikirnya dulu. Kalau misalnya dia pola pikirnya udah, wah ini pola pikirnya udah bener.
gue udah tahu duluan, ini orang one day pasti jadi kaya nih. Cuma masalah waktu doang. Aku bakal kaya nggak bro? Harus dong, itu harus. Amin. Bisa dong. Kalau nggak bisa harus dipaksa bisa bro. Berarti ya emang dari level manapun harusnya masih bisa naik. Bisa. Tapi kan Ko Hendrik tadi kata nggak ada mentor. Tapi ada nggak sih orang yang Ko Hendrik suka tonton, suka Kalau dengerin? karena gua nggak ada mentor, gua lama bro suksesnya. Gua Mentor butuh sepenting itu penting banget. Kalau gua waktu itu dapet mentor lebih cepet karena gua udah kasih tahu rumusnya, konsepnya. Karena kalau gua tuh harus trial and error, salah bener jadi gua lama bro, 15 tahun. Kalau gua ada mentor ya 2 tahun lah. Nggak tertarik bisnis kok? Mungkin kalau ada bisnis yang menarik, profit marginnya 40% gua mau. 40%? Itu rumusnya. Minimum 40% margin? Yes. Kalau lu bisa bertumbuh 40% tiap tahun, lu pasti kaya. Growth-nya atau margin? Margin sama growth. Margin sama growth? Marginnya 40%, Growth-nya 40%. Itu minimum? Yes. Itu lu bakal cepet. Kalau 35% masih oke nggak? Kalau bisa lu push lagi malah jadi 40. Tapi udah bagus belum 35? Ya lu ibarat pas-pasan, oke lah. Tapi kalau di bawah itu kayak margin yang tipis-tipis, gue udah tahu nih tinggal masalah waktu pasti bangkrut. Berarti nggak terlalu tertarik masuk ke dunia bisnis ya? Tertarik kalau misalnya profitnya benar-benar gede dan menarik. Ini yang semua orang tanya nih, better saham atau kripto? Saham, jauh. Saham itu gampang dipelajari, ada fundamentalnya, ada bisnisnya, menghasilkan uang, ada manajemennya, jelas bro. Kalau kripto itu, gue besok tinggal bikin Andri Coin, tapi nggak ada fundamental. Cuman ini kayak Ponzi, ada orang lain beli aja di atas. Tapi dulu gue emang pemain kripto juga. Gue dulu kripto baru saham. Tukerin nama Timothy apa gimana? Iya, tukeran pemain gitu. Tukeran sama Timothy. Tukeran pemain. Berarti semua orang bisa sukses dimanapun ya sebenarnya. Jadi Timothy juga bisa naik. Bisa, cuma menurut gue peluang lu sukses di saham, kalau menurut gue di saham itu lebih besar. Karena saham ini sangat berpengaruh. Lu punya ilmu, lu punya bisnis nih, lu bisa ke saham. Lu punya bisnis, lu nggak bisa kripto bro. Nggak mungkin dong bisnis lu dijadiin token. Iya. Tapi bisnis lu bisa IPO. Jadi ilmu saham tuh lebih dipakai daripada ilmu kripto. Lu ngerti saham, lu punya bisnis, lu bakal jago, bisnis lu, saham lu juga jago. Tapi kok Andri sendiri ada megang Bitcoin nggak? Dulu gue pernah ada beli, tapi gue jual. Sama sekali? Habis total. Sekarang berarti tahun depan menurut gue cycle-nya bearish bro. Bearish ya tahun Bearish, depan. ya, Harus tahun depan. Iya, jadi menurut gue tahun ini lepas terakhir. Ya. Ntar pas mau bullish lagi masuk lagi? Bullishnya kan pas dia halving biasanya. Iya. Ko Hendrik mau masuk pas bullish? Ya mungkin iseng-iseng boleh lah. Cuman menurut gue ilmu saham lebih kepake lah. Pasti lebih pakai ya? Lebih kepake. Porto Ko Hendrik ada apa aja sih? Waduh, kalau Porto macam-macam lah. Saham-saham Aguan, saham PP, saham-saham Pak Antoni Salim ya itulah. Gue main di sana-sana aja. Banyak Ko Hendrik megang? Enggak lebih dari 5. Nggak lebih dari 5? Nggak lebih dari 5. Yang kemarin itu? Iya, kalau misalnya gue ada ketemu yang baru, yang lama gue jual. Ya kadang ada juga yang gue jual beli lah. Tapi Ko Hendrik juga pernah bilang kan, nggak setiap tahun tuh ada saham beggar ya? Nggak setiap tahun tuh ada saham kayak Arto gitu ya? Setiap tahun sebenarnya ada sih, cuman kepilih atau enggak. Susah nyarinya ya? Susah nyarinya. Tapi tahun ini kan gue juga dapat di PEC. Kan kena juga. PEC udah 700%. Ya? Iya. Itu gue beli dari tahun lalu bro. Nggak naik gitu. Iya. Tahun lalu nggak naik-naik. Jadi emang sabarnya harus sabar. Holding stamina-nya? Holding stamina. Gitu. Itu bisa nemu aja. Cari yang backdoor tuh sama ownernya harus bagus. Karena gue sebenarnya bukan invest di bisnis bro. Invest di owner? Yes, invest di owner. Kalau lu misalnya gue liat nih, lu orangnya oke banget. Gue invest di lu sebenarnya. Karena orang yang bagus pasti bikin perusahaannya jadi bagus. Nah itu dapat infonya tuh dari mana? Dari rekam jejak ownernya. Orang selalu bilang gue insider. Gue nggak insider bro. Bener-bener pure gue pelajarin terus gue cek background orangnya. Kalau misalnya kayak PEC kan ownernya Konglo. Nomor 30-an orang terkaya di China bro. Perusahaannya juga udah publik di Hong Kong dan di China. Artinya rekam jejaknya udah solid nih. Ya itu aja sih. Terus udah gitu misalnya Pani juga sama kan. Ownernya juga bagus. Banyak kan di sosmed yang cara budgeting penghasilan, yang 50-30-20, yang tangganya atau whatever gitu. Ko Hendrik sendiri ada nggak? Aku pertanyaannya sih sebenarnya sekarang. Nggak ada, gue kira-kira aja dulu. Nggak ada? Nggak ada. Kira-kira aja. Yang penting gue nggak spending berlebih. Yang penting fokusnya buat bisnis dulu. Utamain buat bisnis sampai berkembang, terus invest. Udah, nggak ada yang rumit-rumit sih, kayak sisakan sedikit buat asuransi, sisakan sedikit buat dana darurat. Nggak ada bro, gue nggak ada dana darurat. Tapi emang kan di level tertentu dana beda-beda kan. Oh ini dulu maksudnya ya? Dulu ya? Waktu gue duit aja pas-pasan bro, gimana mau ada dana darurat? Alokasi gimana? Iya. Tapi kalau untuk menyarankan ke orang, better punya apa nggak? Menyarankan kalau udah ya? berkeluarga perlu. Tapi kalau masih single menurut gue hajar aja lah bro. Dulu gue nggak ada tuh. Gak ada dulu gue nggak ada asuransi, nggak ada dana darurat. Sekarang ada? Nggak juga? Sekarang kalau udah kaya ya ada, karena gampang sekarang. Asuransi ya udahlah bikin lah gitu. Gratis. Dana darurat ya belum tahu nih duitnya mau di mana, ya udah jadi dana darurat. Dana bingung ya? Iya dana bingung. Bingung mau beli apa, udahlah jadi dana darurat. Oh, ini beberapa pertanyaan terakhir deh. Sukses itu hard work or luck? Hard work.
Luck itu sedikit. Ada tapi sedikit. Ada, tapi ada pengaruh. Tapi the more you work, the more the luckier you get. Jadi tetap lu harus hard work dulu. Terus lu harus tahu tangkap opportunity-nya di mana. Kalau lu tangkap opportunity di bidang yang salah, lu nggak bakal bertumbuh-tumbuh. Bidangnya harus tepat. Kayak dulu gue kenapa nggak kaya-kaya karena bidangnya salah. Oke, berarti tangkap opportunity nih. Let's say opportunity di tengah ada orang yang takut, atau gini, ini opportunity ada orang yang takut, ada yang kelewat berani. Yang kaya di sini, let's say. Kan ada pepatah tuh di... Dulu gue yang kelewat berani, bro. Nah, kelewat berani kan? Iya. Nah, makanya aku pengen nanya nih. Di US kan ada orang bilang yang hancurin cowok tuh 3L, liquor, ladies, Iya. leverage. Iya. Gimana cara bedain kayak lu penakut dan lu over leverage atau tepat gitu? Menurut gue sih kalau lu muda, lu harus berani ya. Hajar. Yes. Gue tuh dulu sekolah sebenarnya biasa-biasa aja. Di sekolah tuh banyak teman-teman gue yang lebih pinter. Tapi mereka akhirnya nggak sukses, bro. Karena mereka nggak berani. Sedangkan gue dulu ada temen yang bandel banget ya. Bahkan nggak naik kelas. Sekarang kaya banget, bro. Sekarang punya klub juga, punya bisnis banyak. Jadi menurut gue kalau pas muda, berani sih yang penting. Cara paling cepat untuk belajar apa? Kayak Gagal. Pengalaman berarti? Bukan mentor? Mentor. Pengalaman Kalau lu udah mentor, lu nggak usah gagal. Kalau lu nggak ada mentor, lu harus gagal. Berarti buku, podcast, semua itu lewat? Itu penting juga. Penting ya, juga. itu bisa dibelajarin lah. Oke, ini aku tahu bukan pilihan sih. Tapi kalau dibilang lebih penting mana, buku versus mentor? Mentor. Karena mentor langsung live. Langsung kasih tahu lu. Cuma Kalau emang- buku kan ngomongnya begini, tapi kan lu nggak bingung nih relate lu ke real life gimana nih. Kalau mentor kan dia udah tahu nih gimana real life-nya. Kalau mentor nggak semua orang punya akses ya? Yes. Contoh misalnya lu baca buku investasi di US. Begitu lu convert ke Indo kan ini totally beda nih. Iya, benar. Medannya beda gitu loh. Kalau mentor, ini mentor dari Indo kan lu langsung bisa relate ke market Indonesia gitu loh. Terus kalau Endri nggak mau coba nyari mentor gitu? Gue udah nggak perlu Bingung mentor, juga bro. ya? Gue udah Bingung cukup, juga ya? udah cukup, Udah ya. cukup ya? Udah cukup. Gue penasaran aja gitu. Ya mungkin kayak contohnya misalnya gue ketemu Pak Hermanto Tanoko, itu gue juga belajar sih. Itu salah satu mentor juga lah. Orang kaya tuh pasti pinter nggak? Nggak pinter-pinter amat sebenarnya. Cuman dia pasti ahli di bidang dia. Expert di satu bidang? Yes. Sebenarnya buat kaya tuh nggak perlu pinter-pinter banget, bro. Salah kalau lu harus pinter. Ya kalau lu pinter banget ya itu bonus. Iya. Tapi sebenarnya lu harus pinter-pinter aja. Yang penting lu ahli di bidang lu. Kalau lu ahli banget di masak, ya lu pasti jago banget lah. Ada nggak sih satu barang mewah, let's say? Satu barang mewah atau yang eksklusif banget yang Ko Endri ini belum pernah dapetin tapi pengen? Beli rumah yang lebih gede kali ya. Rumah yang lebih gede? Iya. Nggak ada kayak private jet? Kalau gue tinggal di Amerika, gue beli. Karena kalau lu tinggal di Amerika tuh semua kok state-nya tuh maju. Jadi lu bisa bisa kemana-mana? pindah-pindah kemana-mana. Kalau di sini, Jakarta doang paling Surabaya? iya. Oh, Udah. iya. Kecuali keluar negeri tiap bulan. Iya, tapi kan kayak lu nggak mungkin ya keluar Ngapain negeri. juga, Iya, capek. jadi di Indonesia nggak worth it. Apa kira-kira step by step tangga menuju si financial freedom? Satu, kerja sampai dapat 100 juta. Kerja sampai 100 juta? Sampai 100 juta. Terus ini sampai 500 lah, Apa nih? Dagang? dagang. Terus udah gitu bisnis sampai 1M lah, sampai kumpul 1M. Tapi ini paling susah nih harusnya, satu Iya, negara pertama. susah. Karena lu bisnis susah, bro. Misalnya lu setahun mau untung 1M tuh susah dari bisnis. Tapi kalau dari saham lu satu dapat yang beggar jadi udah langsung 1M jadi 2. Terus 2 jadi langsung jadi 4, bro. 4 ke 8. 4 ke 8 jadi langsung untung 4M. Terus contoh saya sekarang uang gue udah banyak nih. Gue cuma perlu masuk 10, dapat beggar nih. 10 lagi. Kerja nggak ada, susah tuh dapat 10M. Lu kalau mau bikin pabrik aja mungkin 3 tahun bangun pabriknya. Pakai modal 10M. Iya. Ini enggak, lu cuma taruh 10, akhir tahun udah ada 10 lagi. Kalau beggarnya 2 kayak kepek kali 7, 1 kali 7, Nah. 70 M nah langsung. 70M kalau masuk 10. Lu kerja apa, bro, dapat 70M? 4 bulan. 4 bulan. Misalnya, ya kan? Kalau 10 M. Kalau 10M. Kalau Ko Endri? Ya, lebih gede harusnya. Ada lah ya. Berarti ujungnya di leverage itu. Iya. Nyari sahamnya yang tadi. Nyari sahamnya ya harus ada Backdoor. ilmunya. Ya, backdoor. Kalau gue mainnya backdoor. Buat orang yang nggak ngerti backdoor listing itu apa? Contoh lu udah punya perusahaan F&B nih. Lu beli yang udah ada, F&B yang udah ada, bidang yang udah ada, emiten yang udah ada, udah IPO, lu beli nih. Terus lu tinggal masukin bidang, lu langsung IPO. Pakai bisnis yang udah ada. Yes. Nah, Bisnis itu yang ininya dibuang. Masukin ganti bisnis lu. Minjem nama. Yes. Oh gitu. Ibarat lu cuma beli PT. Beli cangkang doang. Terus kenapa, misal aku nih, kenapa aku mau beli si perusahaan Cepet. itu? Oh cepet. Lu beli minggu ini, minggu depan lu langsung IPO. Oh, karena kalau IPO tuh bisa 2 tahun prosesnya ya? Yes. Oh, lama. I see. Lama. Terus diaudit, dicek, asetnya diperiksa, lama, bro. Tapi kalau backdoor aku bisa kayak Langsung misal, minggu depan. minggu depan IPO. kok pengen masuk. Ya, lu beli aja perusahaan ini, perusahaan langsung lu masuk. 1T, Yes. padahal kita 30T. Enggak.
perusahaan ini paling dijual 20M, 10M. Gitu. Dibeli aja semuanya. Iya, lu beli aja semua, publiknya lu beli semua. Sama owner-ownernya lu beli. Tahunya dari? Nah itu research. Nego aja, sama kan ada kontak perusahaannya. Oh nggak, Lu maksudnya kontak kayak aja. taunya company itu lagi backdoor listing, Keluar di news. keluar di news. Nah, Itu pas biasa keluar di langsung news meledak. gue cari tahu pembelinya siapa. Oh kalau keluar di news nggak langsung naik. Gitu. Udah naik. Nah, itu rata-rata orang yang spekulasi. Oh, Nah, bukan kalau yang gue real ya? nggak terlalu spekulasi. Kalau Udah udah jelas pembelinya siapa baru gue beli. Makanya gue belinya nggak paling bawah. Mungkin kalau kepek itu paling bawah Udah agak mungkin nanggung ya. 10-20 perak. Pantry Nah, gue beli 200 udah ratusan, bro. Udah 100. 70 kali lipat. Ya, 7 ya. kali lipat. Tapi still kali 7 lagi. Tapi still bisa kali 7 lagi. Oke. Karena masih jauh perjalanannya. Oke deh. Jadi itu cara kalian semua dapetin 16 miliar. 16 miliar. Iya. Oke. Nih kita niatnya review makanan jadi financial freedom advice nih. Iya. Thank you Country sudah Thank you banget, bro. Konten bareng. Thank you, siap. Ini panjang juga ngobrol ya. Nggak Ini ngobrol aku. the next. Oh iya? Serius? aja. Nggak pegel? Lumayan. Jadi berotot kan? Wah nggak expect loh. Ini the next billionaire ini. Amin Allah. Billionaire tuh 1M pas 1T? 15T. 15T, amin Allah. Bareng ya kok? Harus. Harus. Amin. Thank you, beneran thank you banget Sip, kok thank you, udah bro, thank boleh you. konten bareng.